Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Yusnita Rahmawati, NIM 18650004. Di sini saya akan membahas mengenai UTS Computer Vision. Untuk soal pertama, jelaskan bagaimana mekanisme mengubah kontras dari sebuah gambar. Kontras pada citra RGB di sini, RGB itu diartikan red, green, dan blue. Untuk kontras merupakan warna yang berkesan berlawanan satu dengan yang lainnya. Kontras sendiri bisa didapat dari warna yang berseberangan atau memotong titik tengah segitiga, terdiri atas warna primer dan sekunder. Kemudian kontras dalam suatu citra menyatakan distribusi warna terang dan warna gelap. Suatu citra dikatakan memiliki kontras rendah apabila memiliki ring nilai intensitas yang sempit. Nah, sebaliknya, citra mempunyai kontras tinggi apabila memiliki ring nilai intensitas yang lebar. Kemudian yang terakhir, kontras dapat diukur berdasarkan perbedaan antara nilai intensitas tertinggi dan nilai intensitas terendah yang menyusun piksel-piksel dalam citra. Nah, secara kesimpulannya di sini kontras adalah tingkat penyebaran piksel atau distribusi piksel, baik itu piksel terang yang disebut dengan lightness atau piksel gelap yang disebut dengan darkness ke dalam intensitas warna pada sebuah gambar. Nah, di sini pembagian citra dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori kontras. Yang pertama yaitu citra kontras rendah atau low kontras. Yang kedua yaitu citra kontras bagus atau good kontras atau normal kontras. Dan yang ketiga yaitu citra kontras tinggi atau high kontras. Di sini saya akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu citra kontras rendah atau low kontras. Nah, citra kontras rendah ini biasanya dicirikan dengan sebagian besar komposisi citranya itu terang atau sebagian besarnya gelap. Nah, dari histogramnya terlihat sebagian besar derajat keabuannya itu terkelompok atau hanya menempati sebagian kecil dari rentang-rentang nilai keabuan. Nah, kalau jika pengelompokan nilai-nilai piksel itu berada di bagian kiri atau yang berisi nilai keabuannya rendah, maka citranya itu cenderung gelap. Akan tetapi jika pengelompokan nilai-nilai pikselnya itu berada di bagian kanan atau yang dimaksud itu berisi nilai keabuannya tinggi, maka citranya itu cenderung terang. Nah, akan tetapi mungkin saja suatu citra ini tergolong kontras rendah, meskipun tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap, bila semua pengelompokan nilai keabuan itu berada di tengah histogram. Nah, yang selanjutnya yaitu citra kontras bagus. Citra kontras bagus itu memperlihatkan jangkauan nilai keabuan yang lebar tanpa ada suatu nilai keabuan yang mendominasi. Nah, di sini histogram citranya itu memperlihatkan sebaran nilai keabuan yang relatif beragam. Untuk yang citra kontras tinggi itu sebenarnya seperti halnya citra kontras bagus. Akan tetapi citra kontras tinggi ini memiliki jangkauan nilai keabuan yang lebar, akan tetapi terdapat area yang lebar yang didominasi oleh warna gelap dan area yang lebar yang didominasi oleh warna terang. Nah, gambar dengan langit terang dengan latar depan yang gelap adalah contoh citra kontras tinggi. Nah, selanjutnya di sini mekanisme mengubah kontras dari sebuah gambar itu dapat dilakukan dengan menggunakan yang namanya metode contrast stretching transformation. Contrast stretching ini merupakan salah satu fungsi linear sebagian yang paling simpel. Selanjutnya, gambar dengan kontras yang rendah itu disebabkan oleh pencahayaan yang buruk
kurangnya jangkauan dinamis dalam sensor pencitraan gambar, atau pengaturan apertur lensa yang salah selama pengambilan gambar berlangsung. Selanjutnya, peregangan kontras ini berfungsi untuk meningkatkan jangkauan dinamis dari level abu-abu pada gambar yang sedang diproses. Untuk kontras stretching sendiri itu merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan citra baru dengan kontras yang lebih baik daripada kontras dari citra asalnya. Yang terakhir yaitu proses kontras stretching ini termasuk proses perbaikan citra yang bersifat point processing, yang artinya proses ini hanya tergantung dari nilai intensitas atau gray level satu piksel dan tidak tergantung dari piksel lain yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, langsung untuk algoritma peregangan kontras yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencari batas bawah pengelompokan piksel yaitu dengan cara memindai scan histogram dari nilai keabuan terkecil ke nilai keabuan terbesar yaitu 0 sampai 255. Untuk menemukan piksel pertama yang melebihi nilai ambang pertama yang telah dispesifikasikan. Dan langkah yang kedua yaitu mencari batas atas pengelompokan piksel dengan cara memindai histogram dari nilai keabuan tertinggi ke nilai keabuan terendah yaitu 255 sampai 0 untuk menemukan piksel pertama yang lebih kecil dari nilai ambang kedua yang dispesifikasikan. Untuk langkah ketiga yaitu piksel-piksel yang berada di bawah nilai ambang pertama itu diset sama dengan 0. Sedangkan piksel-piksel yang berada di atas nilai ambang kedua diset sama dengan 2. Selanjutnya untuk poin keempat, piksel-piksel yang berada di antara nilai ambang pertama dan nilai ambang kedua itu dipetakan atau diskalakan untuk memenuhi rentang nilai-nilai keabuannya lengkap mulai dari 0 sampai 255 dengan persamaan E sama dengan R min R max per R min R max dikalikan 255. Nah, untuk keterangannya R di sini itu menunjukkan nilai skala keabuan citra semula. Kalau S itu menunjukkan nilai skala keabuan yang baru. Di sini itu R min itu sebagai definisi nilai skala keabuan terendah dari kelompok piksel. Sedangkan R max itu nilai skala tertinggi dari kelompok piksel tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari hasil peregangan kontras.